tiga topik pembahasan kita sore hari ini. Profesi guru dalam pandangan juridis, kemudian tugas pokok guru berdasarkan undang-undang, dan fungsi guru berdasarkan undang-undang. Secara singkat barangkali ini rangkumannya, ya, tugas pokok dan fungsi guru abad ke-21 ini, ya. Undang-undang guru dan dosen dari yang nomor 14 2005, ya, ini ada pasal-pasalnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah memegang undang-undang ini, ya. Ada penyesuaian tugas pokok dan fungsi guru sesuai dengan tantangan abad ke-21. Tugas pokok guru berdasarkan undang-undang itu ada merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan. Jadi ini menyangkut pelaksanaan tugas pokok, ya, dan masuk dalam ranah yang sore hari ini kita ranah pada kompetensi pedagogik. Nah, ini kalau lebih diperinci lagi ini dia, ya. Guru dan aspek-aspek keprofesionalannya. Nah, baik, kedudukan guru dalam pandangan juridis, ini dia. Ada Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 guru dan dosen. Dikatakan di sana bahwa guru adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri, ya. Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, termasuk dosen, konselor, pamong belajar, video suara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya. Nah, ya itu dia. Jadi dalam pandangan juridis, guru itu adalah pendidik profesional. Nah, pendidik profesional. Di awal-awal perjumpaan kita sudah jelas apa itu profesional. Ya. Kompetensi profesional itu panggilan sebutan kepada orang-orang yang sudah berhasil, ya, menyelesaikan proses pendidikan dan latihan dalam waktu yang relatif lama. Undang-undang ini menekankan sampai tingkat perguruan tinggi. Jadi pendidik profesional itu adalah orang-orang yang sudah menjalani proses pendidikan dan latihan dalam waktu yang relatif lama hingga tingkat perguruan tinggi yang dibuktikan dengan disandangnya. Disandangnya istilahnya atau dipegangnya, ya, ijazah minimal S1, ya. Dan pendidik profesional inilah yang punya kesempatan atau punya hak untuk memegang atau mengemban namanya profesi. Tentu profesi di bidang pendidikan sesuai dengan bidang ilmu yang diembannya. Nah, itulah pendidik profesional. Jadi pendidik profesional ini adalah tidak sembarang orang yang sudah dinyatakan, ya, sudah dinyatakan berhasil menyelesaikan pendidikan latihan dalam waktu yang relatif lama. Karena dia adalah pendidik profesional, maka tugas keprofesionalannya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ya, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Di mana pada pendidikan anak usia dini,
jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Itulah guru dalam pandangan juridis. Ya. Jadi secara juridis, profesi guru sudah diakui secara sah sebagai bidang pekerjaan khusus yang memerlukan keahlian khusus. Ya, sebagai bidang pekerjaan khusus yang memerlukan keahlian khusus. Jadi di dalam pandangan juridis ini, orang tidak sembarang bisa menjadi guru. Ya, tidak sembarang orang menjadi guru. Harus mereka yang benar-benar sudah menjalani yang namanya profesionalisasi. Nah, proses menjadi profesional. Nah, guru dalam pandangan juridis itu punya tugas terkait bidang profesi, terkait kemanusiaan, dan terkait dalam bidang kemasyarakatan. Jadi ini tanggung jawab besar dari setiap guru ya, yang dipandang dalam pandangan juridis. Tugas-tugas berkaitan dengan bidang keprofesionalannya, bidang kemanusiaan, dan bidang kemasyarakatan. Nah, tugas-tugas itu dicapai melalui proses pembelajaran. Jadi pelaksanaan tugas-tugas guru itu oleh undang-undang, oleh pandangan juridis dicapai dengan melakukan proses pembelajaran, baik itu dalam bidang intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikut. Jadi dengan menjalankan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sifatnya intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler, ya, tugas-tugasnya itu dilaksanakannya dengan benar, dengan efektif. Tugas besar dan mulia lainnya adalah mensukseskan implementasi kurikulum nasional, terakhir kurikulum 2013, untuk mencapai tujuan yang mencakup 4 kompetensi. Ya, 4 kompetensi untuk mewujudkan atau dalam mewujudkan 4 kompetensi itu harus dia menampilkan sikap spiritualnya, sikap sosialnya, pengetahuan, dan keterampilannya. Dalam pandangan undang-undang. Nah, ini di dalam Permen ya, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018, apa katanya di sana? Ya, di dalam peraturan itu ditetapkan ya, pemenuhan beban kerja guru ya, dalam 12 minggu adalah 40 jam. 40 jam yang terdiri dari 37,5 jam efektif dan 2,5 jam istirahat. Pasal 3 ayat 1 dikatakan dirinci kegiatan-kegiatan pokok yang perlu dilakukan guru dalam melaksanakan beban kerja selama 37,5 sebagai jam kerja efektif yang meliputi. Meliputi apa itu? Itu tadi tugas pokok gurunya. Ya. Baik, meliputi apa? Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Membimbing, melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas pokok. Per minggu 37,5 jam secara efektif. Nah, dalam pandangan juridis, ya, tugasnya yang berkaitan dengan keprofesionalan itu pertama tadi adalah merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Pasal 3 dikatakan kegiatan merencanakan pembelajaran ini menyangkut kegiatan pengkajian kurikulum dan pengkajian program tahunan dan semester.
kegiatan merencanakan, melaksanakan, menilai, dan melatih siswa memiliki aktivitas yang banyak berkaitan dan erat dengan kegiatan intrakurikuler sesuai dengan alokasi jam mengajarnya. Nah, merencanakan pembelajaran pembimbingan tadi ayat ketiga isinya itu pengkajian kurikulum. Di dalam mengkaji kurikulum yang kita sudah bahas itu adalah gambaran umum apa yang harus dicapai murid, ya. Gambaran manusia yang akan dicapai apakah itu tingkat nasional, tingkat institut atau kurikuler atau pokok bahasan ini. Pertimbangkan pertama, perkembangan teknologi abad ke-21. Dipertimbangkan pengembangan kurikulum itu merupakan wujud pelaksanaan tugas guru sekaligus merupakan aktivitas administrasi dalam tanda kutip administrasi secara keseluruhan dengan rentang pokok kegiatan pokok yang perlu didokumentasikan. Dan ketiga, tugas guru abad ke-21 adalah mencari gagasan-gagasan kreatif dan inovatif untuk mempertinggi mutu pembelajaran. Jadi di dalam perencanaan pembelajaran ini, faktor pertama yang dikaji kurikulum itu harus 3 hal ini dipertimbangkan. Pertimbangkan perkembangan teknologi abad ke-21, sehingga pembelajaran nantinya bernuansa tipek. Yang kedua, itu merupakan juga wujud pelaksanaan tugas guru sekaligus aktivitas administrasi. Administrasi di sini administrasi dalam arti yang sempit, artinya guru juga harus membuat dokumentasi, bukti-bukti kegiatannya dalam perencanaan pembelajaran. Jadi ada dokumen RPP-nya yang akan dipegang sebagai pedoman di dalam melakukan pembelajaran. Nah, jadi pengkajian kurikulum ini yang perlu dipertimbangkan. Setelah dikaji kurikulum sedemikian rupa, lalu kaji dan susun namanya program tahunan dan program semester. Jadi program tahunan, program semester itu adalah jabaran secara operasional dari kajian kurikulum. Jadi ada program tahunan, ada program semester berdasarkan prota dan prosen ini, lalu disusun silabus, dan berdasarkan silabus disusun, dibuat, dirancang namanya RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Ini masih merencanakan, ya, perencanaan. Nah, setelah itu dalam merencanakan itu ada 8 substansi pokok kurikulum yang potensial yang harus dikembangkan. Ya, di dalam pengkajian kurikulum, ya, ada 8 substansi pokok. Apa kata yang 8 itu? Mengkaji ruang lingkup, kedalaman dan keluasan materi. Dikaji relevansi materi dengan kompetensi sekarang maupun masa yang akan datang. Dipikirkan, dikaji sedemikian rupa kesesuaian materi dengan kompetensi yang hendak dicapai oleh siapa? Oleh peserta didik. Mengkaji integrasi materi agar tidak tumpang tindih. Mengkaji urutan materi apakah mengarah kepada pencapaian kompetensi. Lalu mengkaji kesinambungan materi satu dengan yang lainnya dan memastikan materi bersifat berjenjang. Sehingga dalam pencapaian nanti seperti menaiki tangga. Mengkaji sebagaimana materi atau kompetensi sudah diartikulasikan secara menyeluruh. Dan mengkaji materi atau kompetensi sejauh mana kesesuaian materi itu dengan kebutuhan masa depan. Mengantisipasi masa depan. Jadi kebutuhan
antisipasi. Ya. Pengkajian PROTA, PROSEM ini. Apa itu PROTA? Program tahunan itu. Ya, program tahunan, garis-garis besar program pengajaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu 1 tahun. Sebagai acuan untuk pengembangan program semester, program mingguan, program harian, penyusunan silabus, dan penyusunan RPP. Nah, isi dari program tahunan ini berisi identifikasi tentang identitas satuan pendidikan, mata pelajaran, tahun pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan bisa ditambahkan keterangan-keterangan yang lain. Jadi apa yang kami tampilkan ini hanya mengingatkan saja ini. Ya, jangan-jangan sudah Ibu kuasai betul ini, tapi mengingatkan saja ya. Nah, formatnya seperti ini ada. Nah, itu makanya kami minta Bapak dan Ibu yang masuk di forum ini silakan dibuka modul 2 itu ya, modul 2 KB berapa itu? KB 3 ya. Nih. Ini formatnya, format program tahunan ya, tak perlu kami jelaskan lagi. Ini sudah kita pegang setiap minggunya ini. Kalau nggak setiap minggu sekali sebulan namanya PROTA. Ya, PROTA. Berdasarkan PROTA ini disusunlah PROSEM. Jabaran dari PROTA itu berupa garis-garis besar program pengajaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu 1 semester sebagai acuan program mingguan, penyusunan silabus, dan penyusunan RPP. Nah ini isinya identitas mata pelajaran atau bidang studi, kelas, semester, tahun pelajaran, tema, kompetensi dasar, bulan, pokok bahasan atau subtema, waktu, dan keterangan-keterangan lainnya. Formatnya adalah seperti ini. Kalau ada perubahan-perubahan tahun 2021 ini, itu adalah perkembangan ya, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, kemudian dalam menyusun PROSEM itu ada langkah-langkahnya. Nah, ini dia. Langkah-langkah pengembangan program semester, menelaah kalender pendidikan ya, yang dikeluarkan oleh dinas dengan arahan dari ya menteri dari pusat, dan ciri khas satuan pendidikan yang meliputi jenis, jenjang, dan kebijakan daerah karena berbeda alokasi waktu. Menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu pembelajaran efektif, dan waktu-waktu pembelajaran efektif per minggunya. Lalu menghitung jumlah jam pembelajaran sesuai ketentuan yang terdapat dalam struktur kurikulum yang berlaku. Lalu didistribusikanlah alokasi waktu yang tersedia itu untuk suatu kompetensi dasar atau subtema dengan mempertimbangkan waktu untuk penilaian dan pengkajian materi. Lalu menuangkan hasil telaah ke dalam format PROSEM dengan isian komponen yang meliputi itu tadi. Identitas satuan pendidikan, ya, mata pelajarannya, kelas, dan tahunan pelajaran. Format isian meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, urutan pembelajaran keberapa, alokasi waktu, kerangka waktu dalam bulan yang terinci dalam minggu, dan keterangan waktu pelaksanaan. Isian standar kompetensi tema dan kompetensi dasar atau subtema bisa langsung diambil dari program tahunan atau PROTA. Nah, pengembangan silabus. Nah, apa itu silabus? Rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pembelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Lalu penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Nah, isinya ini
identitas mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, ya, khusus SD, MI, SLB, paket atau identitas materi pembelajaran, pembelajaran berapa, yang penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. RPP, wah ini lagi RPP. Nah inilah rencana yang paling operasional, ya, yang harus dipegang setiap saat, setiap bertemu peserta didiknya di kelas. RPP, ya. Jadi dari segi administrasi atau dari segi manajemen, ya, guru tidak diperkenankan melaksanakan pembelajaran di kelas tanpa memegang RPP terbaru, ya, bukan RPP tahun atau bulan yang lalu, tapi RPP terbaru. Karena kita sudah sepakat beberapa kali dalam pertemuan sebelumnya, kurikulum selalu mengalami perubahan atau pengembangan. Apa itu RPP? Rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, jadi ada satu RPP untuk satu pertemuan. Satu RPP 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan dalam satu tema atau subtema, dalam satu pokok bahasan atau subpokok bahasan. RPP itu dikembangkan dari silabus, di mana silabus tadi dikembangkan dari prosem, prosem dijabarkan dari prota, prota dikembangkan dari kurikulum. Untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya membantu peserta didiknya mencapai kompetensi dasar. RPP dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema yang mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. Ya, isinya ini ada 13 poinnya: identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran. Formatnya seperti ini. Nah, ini formatnya. Ya, di tahun 2019 atau 2020 sudah disampaikan Menteri baru kita, Mas Nadiem, kalau bolehlah, ya, guru-gurunya itu tidak membebani dari tanda kutip lagi, ya, kegiatan administrasi, dibuatlah RPP 1 halaman, 1 lembar, ya. Nah, apakah juga berlaku di daerah atau bagaimana nanti dalam diskusi kita. RPP 1 lembar, 1 halaman. Nah, prinsip dalam penyusunan RPP itu, ya, Peraturan Menteri Pendidikan tahun 2014, ya, yang lama ini. Dalam menyusun RPP diperhatikan perbedaan individual peserta didik. Diperhatikan semua peserta didik berpartisipasi aktif. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, berbasis konteks, ya, sifatnya kontekstual, berorientasi kekinian, mengembangkan kemampuan belajar anak secara mandiri, memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan atau antar muatan, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Di situ juga nampak ini tahun 2021 ini keterintegrasian HOTS dengan TIPEK. Jadi HOT dan TIPEK itu sudah mulai tergambar dia di perencanaan, planningnya. Ya. Nah, ini lagi, ya, udah tadi ini, ya. Nah, kalau sudah dirancang sedemikian rupa sehingga lahirlah
tersusun namanya RPP, maka dalam pandangan juridis guru harus melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Pasal 4 ayat 2 menyatakan di dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2 dipenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu dan paling banyak 40 jam tatap muka per minggu. Pasal 3 ya, huruf B dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler itu adalah kegiatan utama yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam program sekolah. Sesuai dengan RPP, Rencana Pembelajaran Bimbingan, sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas. Karena gurunya masih belum puas, ya, masih merasakan apa yang dicapai murid pada kegiatan intrakurikuler itu belum sepenuhnya lengkap. Untuk melengkapinya, untuk memperdalamnya, untuk memperluasnya, murid-murid atau peserta didik diberi tugas rumah, ya, tugas rumah, PR kalau istilahnya dulu atau sekarang ada LKS. Itu kokurikuler. Lalu ada kegiatan ekstrakurikuler, ya, untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai atau sikap atau menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari siswa dalam mata pelajaran program inti dan pilihan. Ya, ada kegiatan-kegiatan di luar mata pelajaran intra dan ko. Ya, olahraga kah, ya kan, seni kah, ya, berkebun, bertanam, cocok tanam atau ya namanya apotik sehat dan sebagainya. Nah, dalam melaksanakan pembelajaran pembimbingan itu selenggarakanlah secara interaktif. Nah, jadi jangan hanya dua arah, guru siswa multi arah. Di dalam suasana yang interaktif multi arah itu yang sifatnya kolaboratif itu harus dapat menciptakan dan memelihara suasana yang menyenangkan. PAIKEM, pembelajaran yang aktif, efektif, dan seterusnya. Tidak hanya menyenangkan, tetapi dalam suasana yang menyenangkan itu anak tertantang untuk melaksanakan dan atau menyelesaikan aktivitas-aktivitas atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Ya. Ntar ya, ada sebentar. Halo Pak Bil. Pak Bil, halo, ya. Ya. Oh, aman-aman.
Baik, ada sedikit gangguan tadi. Di dalam pelaksanaan pembelajaran yang saya yakini Bapak Ibu sudah menjalankannya selama menjadi guru, ya, dalam tanda kutip tidak harus guru yang ASN atau yang namanya honorer, semua guru, ya. Nah, melaksanakan ini interaktif, menyenangkan, menantang. Dengan menantang ini maksudnya dengan suasana pembelajaran yang menyenangkan, anak tertantang melaksanakan dan menyelesaikan aktivitas pembelajarannya. Ya. Jadi katanya dalam pembelajaran itu tidak ada lagi anak yang ngantuk-ngantuk, kan begitu, karena tertantang dia. Inspiratif, ya. Inspiratif ini artinya muridnya itu tidak hanya unggah-unggah saja. Iya Bu, iya Bu. Kemana? Iya Bu. Tidak seperti itu. Tapi Bu, apa maksudnya ini? Bu, bagaimana kalau seperti ini? Pak, saya sudah membaca, ya, di internet itu dinyatakan seperti ini, sementara yang kita diskusikannya adalah seperti ini. Bagaimana kalau seperti ini, Pak? Ada inspiratifnya. Nah, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Nah, berpartisipasi aktif. Jadi maksudnya di sini bahwa selama pembelajaran berlangsung, anak itu dalam tanda kutip lagi, silakan dia lasak. Tapi lasak edukatif, ya, bukan lasak untuk merusak situasi pembelajaran. Ya. Jadi itu makanya apa paneo atau paradigma dulu masuk guru di dalam kelas, ayo anak-anak 1, 2, 3, letakkan semua, tidak boleh lihat kiri kanan, lihat ibu menerangkan di depan, tidak ada lagi itu dalam abad ke-21 ini. Ya. Lalu memberikan ruang yang cukup bagi adanya prakarsa inisiatif dari peserta didik. Kreativitas, kemandirian. Ya, ini kemandirian. Kemandirian, anak belajar secara mandiri. Ya. Mandiri dalam arti bukan gurunya berikan tugas kegiatan di kelas, lalu gurunya keluar kelas, ngopi di kedai atau kantor bercakap-cakap dengan sama guru. Bukan itu maksudnya. Kemarin kita sudah sepakat, guru aktif membuat muridnya aktif. Jadi keaktifan murid di kelas karena gurunya aktif. Jadi kemandirian murid di kelas karena guru aktif memandirikan belajar murid. Tentu sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik serta psikologi atau psikologis peserta didik. Nah, prinsip saat pembelajaran berlangsung. Nih, peserta didik diposisikan sebagai subjek aktif dalam membangun pengetahuannya, bukan sebagai objek. Nah, jadi janganlah pula asik muridnya mengerjakan tugasnya, lalu datang gurunya, bojo tas nih ibu, ini bapak di luaran, hatok. Nah, tidak seperti itu namanya. Nah, itu namanya objek, bukan subjek namanya. Murid melaksanakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan guru. Itu udah salah. Nah, jadi gurunya melakukan apapun di kelas tidak untuk kepentingan dirinya, tapi untuk memenuhi kepentingan anak. Manfaatkan beragam aneka sumber, baik digital maupun non-digital. Ya, digital sudah ada di kemarin, Big Data. Kalau non-digital begitu banyak di sekitar sekolah, di dunia sekitar sekolah. Ya, mau bunga nggak usah dilihat bunga lagi di Google, tapi ada banyak bunga di sekitar sekolah. Ya, banyak pohon. Ya, banyak sumber-sumber belajar di sekitar sekolah atau sekitar wilayah di mana anak belajar. Gunakan pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Jadi ada juga pendekatan tekstual, gunakan buku-buku, ada teori-teori, prinsip-prinsip
untuk menguatkan pendekatan-pendekatan yang ilmiah. Sehingga apa yang dikaji, dipelajarin oleh anak di kelas sifatnya sistematis, bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai terjebak kepada pembelajaran formal yang terpola secara tekstual. Ya. Jangan sampai terjebak kepada pembelajaran yang terpola secara tekstual. Hanya teori-teori, tapi ada juga dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ilmiah bisa dibuktikan, ya, bisa diamati. Kemudian terapkan pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Bukan hanya sekedar menghafal fakta-fakta yang menyebabkan beban kognitif. Ya, kelebihan kognitif. Jadi seperti itu kemarin. Ya kan, gurunya mengisi sebanyak-banyaknya di kepala anak sejumlah informasi untuk dihafal, untuk diingat-ingat. Padahal kemampuan itu kemampuan kognitif yang paling rendah. Ya. Jadi silakan diisi pemikirannya, logikanya, kognitifnya, fakta-fakta sekedar sebagai dasar kepada dia untuk membuat atau mengembangkan kemampuan yang lebih. Yang penting adalah pemahamannya, penerapannya, analisisnya, evaluasi sampai kreasinya. Perubahan pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Jadi pembelajaran parsial terpisah-pisah, terkotak-kotak. Ya. Boleh mulai dari parsial satu persatu, dari indikator satu, akan lama-lama nanti terpadu, dia terintegrasi menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya, jadi kumpul-kumpulkan, ya kan begitu, dari satu indikator kedua, akhirnya satu kesatuan yang utuh. Oh, inilah namanya bagaimana memelihara tumbuhan yang baik. Keenam, pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban kebenaran multidimensi. Jadi berpikir di Verheyen. Jawaban yang tunggal menuju pembelajaran jawaban yang multidimensi. Jadi ini kemampuan analisis, ya. Kemampuan analisis. Dan ketujuh, pembelajaran menuju keterampilan aplikatif. Penerapan, tidak verbalisme. Verbalisme bisa menyebutkan, tapi tidak bisa menjelaskan. Nah, itu pula dia yang dikatakan di sini dalam pembelajaran ini, disebutkannya apa yang diingatkannya, lalu bisa dijelaskannya, bisa dianalisisnya sedemikian rupa. Nah, ini banyak ini Bu ya, Bapak dan ya, ini membosankan ini. Lalu kedelapan, peningkatan keseimbangan antara keterampilan fisik, hard skill, ya, fisikal, dan keterampilan mental, soft skill. Harus ada keseimbangan. Nah, antara hard skill dengan soft skill, keterampilan fisikal dengan keterampilan mental. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini pula motivasi ini. Pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Kapan dikatakan anak didik tidak belajar, tidak sebagai pembelajar lagi? Kalau dia sudah berhenti belajar. Sama dengan guru. Kapan guru berhenti dikatakan sebagai guru? Kalau dia sudah tidak belajar lagi. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan. Nah ini, kemarin ini ya, dari kita bahas ini. Ingarso sung tuludo, ing madio mangun karso, dan tut guri handa yani. Memberi keteladanan dalam membangun kemauan, dalam mengembangkan kreativitas, dalam proses pembelajaran. Nah,
Lalu yang ke-11, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan di dunia media sosial. Nah, ini amanah undang-undang. Tanggung jawab bersama 3 tri pusat pendidikan. Ya, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru. Nah, ini dia. Siapa saja adalah guru. Siapa saja adalah peserta didik. Dan di mana saja adalah kelas. Enak membaca ini. Siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Ini undang-undang yang menyatakannya ini. Ya. Siapa saja adalah guru. Sampai-sampai ada mengatakan pengalaman adalah guru yang baik katanya. Jadi jangan diartikan guru di sini adalah guru yang profesional ya. Guru yang mampu menjadi teladan, ya, ing ngarso sengtulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handa. Iya nih. Kelas yang dimaksud di sini bukan kelas yang dikelilingi, ya, oleh tembok-tembok yang kokoh, ya, dan dikunci oleh satu benda yang kuat, baru bisa dibuka dia kalau ada kuncinya. Bukan itu. Kelas di sini adalah tempat orang beraktivitas dalam merubah perilaku peserta didik. Saat kita berada di dalam pesawat di langit, itu juga kelas. Saat kita berada di pantai bersama-sama dengan sesama manusia, di sana juga ada kelas. Kita bawa muridnya ke pantai, ke danau atau kemana saja, juga itu adalah kelas. Nah, di mana di dalam kelas itu peserta didik belajar sesuai dengan apa yang dirancang sedemikian oleh gurunya di dalam RPP. Ke-13, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi di zamannya now sekarang, zamannya era Z sekarang, tidak ada lagi kita mengatakan anak-anak tidak boleh menggunakan HP. Ya, harus sekarang ini dengan bimbingan, dampingan, pengawasan dari orang tua, dari pendidik, atau dari orang dewasa. Kemudian pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Karena kita sudah diskusi kemarin, di kalangan peserta didik ada perbedaan satu individu dengan individu yang lain. Karakteristik peserta didik. Nah, ini kembali saya nampakkan ini, guru sebagai pengisi air ke gelas kah, atau guru sebagai tukang kebun. Nah, ada penilaian ini. Apa jawabannya Bapak dan Ibu ini? Profesi guru adalah panggilan jiwa, bukan sekedar pekerjaan. Nah, nanti Ibu coba klik di sini, sudah atau belum. Profesi guru adalah panggilan jiwa, bukan sekedar pekerjaan. Yang namanya panggilan jiwa itu menjadi guru bukan waktu tamat SMA atau memasuki perguruan tinggi LPTK, ya, jurusan bahasa Indonesia. Tapi namanya panggilan jiwa sejak dini. Dia sudah punya niat untuk menjadi guru. Sehingga waktu sejak dini tadi, katakanlah sewaktu kecil saya ingin jadi guru. Nah, ini kadang kita ketawa atau tersenyum-senyum kalau anak-anak kecil kita tanya, "Nak, nanti kalau sudah besar jadi apa?" Karena sering dia melihat berjumpa dengan polisi, "Saya mau jadi polisi." Nah, sering jumpa dengan guru, "Mama saya guru, saya juga guru," dan sebagainya. Oh, itu juga ungkapan-ungkapan yang bisa membuat anak itu terlatih barangkali, ya, terlatih barangkali atau termotivasi untuk terus melihat dan mencoba membuat rancangan-rancangan kehidupannya di masa yang akan datang. Namanya panggilan jiwa tidak pada waktu masuk perguruan 3 tahun
namanya panggilan jiwa, tidak seperti itu. Tapi sudah sejak usia dini. Ya, makanya dikatakan profesionalisasi. Profesionalisasi itu menjalani proses pendidikan latihan dalam waktu yang relatif lama hingga perguruan tinggi. Nah itu. Kedua, apakah penampilan saudara dapat menjadi teladan bagi peserta didik? Nah ini, ditantang kita sore ini, jujur untuk mengisinya. Pelajaran atau kehadiran saudara sangat dinanti-nantikan peserta didik. Selama ini, selama jadi guru 10 atau 20 atau 5 tahun ini. Nah, peserta didik merasa nyaman dengan kehadiran Bapak Ibu di kelas. Peserta didik suka mengerumuni saudara dimanapun meskipun di luar jam pembelajaran. Volume intonasi suara Anda dapat didengar baik, santun, lugas, dan mudah dimengerti. Saudara lebih banyak mendengar peserta didik dan berusaha memahami konteks berpikirnya. Hati dengan nomor 7 ini, ya kan? Nah, anak-anak banyak bising-bising di kelas. Ayo diam semua, ayo, dengarkan ibu. Padahal yang mereka bisikkan itu, yang mereka ributkan itu adalah materi yang sedang ibu jelaskan. Tapi kita, diam situ. Dengarkan ibu, dengarkan bapak. Capek bapak menerangkan di depan ini. Ayo. Ini ya. Kemudian 8, bicara saudara kepada diri sendiri. Self-talk. Lebih banyak positif daripada negatif. Dijawab nanti. Mudah-mudahan dalam diskusi kita nanti saya tayangkan, akan saya jawab, tanya nanti satu persatu. Nah, melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan. Implementasi dari RPP. 3 kegiatan besar dalam implementasi RPP itu membuka, inti, dan menutup. Nah, saya yakin ini sudah Bapak Ibu terapkan ini di kelas. Nah, membuka, memastikan anaknya siap. Memberi motivasi, melaksanakan persepsi, memberikan acuan, dan cakupan. Secara tertulis sudah tercantum ini di RPP. Nah, jadi waktu masuk di dalam kelas, tidak langsung gurunya mengatakan, ayo anak-anak, pelajaran kita hari ini adalah menanam ubi. Ubi adalah, tidak itu. Ya kan? Katanya pastikan dulu muridnya sudah siap. Siap apa? Siap mental. Mereka akan belajar. Bagaimana mereka mental itu? Beri salam. Horas, selamat pagi, selamat siang. Bagaimana anak-anak sehat semuanya? Ada yang tidak hadir, bagaimana bangkunya? Ayo luruskan segala macam. Iya kan? Memastikan siap ini artinya guru melaksanakan manajemen kelas, administrasi kelas. Nah, setelah itu beri motivasi. Wah, ibu senang dengan wajah-wajah anak yang seperti ini. Walaupun kemarin si Tono saya lihat bermain-main sore dengan kawan-kawannya, tapi saya lihat setelah di dalam kelas, wah, cerah, semangat. Wah, terima kasih Tono. Memberi motivasi. Setelah itu baru mulai masuk sedikit-sedikit kepada pembelajaran. Baik anak-anak, pembelajaran kita terakhir kemarin, ayo siapa yang ingat? Apa topik kita minggu yang lalu? Wah, bagus. Nah, dengan topik kita kemarin itu apa yang kita bahas ya? Kita ingatkan dia, indikator apa pembelajaran yang lalu itu yang sudah dicapai. Nah, setelah jelas itu bagi guru bahwa murid-muridnya masih mengingat pelajaran kemarin, baru dikaitkan dengan hari ini. Baik, hari ini kita akan tingkatkan pembelajaran kita ke yang baru lagi untuk melanjutkan. Itu namanya mengaitkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Katanya itulah apersepsi. Apersepsi. Setelah dikaitkan pengalaman lama dengan baru, lalu kita katakan untuk hari ini, yang baru kita pelajarin hari ini,
nanti ibu harapkan loh. Nah, ibu harapkan anak-anak dapat 1, 2, 3. Kita ungkapkan, kita informasikan kepada mereka kompetensi apa, indikator apa, tujuan apa yang harus mereka capai nanti selama pembelajaran berlangsung. Nah, itu namanya memberi acuan. Acuan memberitahu kepada mereka apa tujuan pembelajaran hari ini, apa kegiatan yang harus mereka lakukan nanti, dan untuk melakukan kegiatan itu ada cakupan materi-materi yang harus didiskusikan kah, dibolak-balik kah, atau di otak-atik. Ini masih membuka, ini belum apa-apanya. Jadi membuka itu adalah kegiatan mempersiapkan mental siswa untuk siap masuk kepada kegiatan pembelajaran. Jadi tahu murid-muridnya apa yang sudah dipelajarinya dan apa yang akan dipelajarinya nanti, serta bagaimana dia mempelajari yang nanti itu. Nah, buka. Setelah itu baru tutup kegiatan pembuka ini dengan pernyataan, udah jelas apa yang kita lakukan hari ini? Udah. Baru masuk inti di sini. Dalam kegiatan inti ini ada lagi pembukaan, ada lagi penutupannya. Sehingga kalau masih ingat latihan Bapak Ibu waktu masih di program S1 LPTK dalam micro teaching, ya, ada latihan bagaimana membuka pelajaran, bagaimana keterampilan bertanya, bagaimana keterampilan memberi penguatan, menjelaskan, memimpin diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, dan lain sebagainya. Dalam membuka inti pertama ini, lakukanlah sesuai dengan apa isi dari RPP. Terapkan model pendekatan metode media sumber. Pendekatan tematik atau saintifik. Pastikan aktivitas seluruh dimensi belajar berdayakan semua. Keterampilan proses, berperan sebagai fasilitator, menciptakan interaksi belajar mengajar yang efektif. Berperan sebagai fasilitator, bukan lagi sebagai penceramah atau model guru apa kemarin, mediocre. Tidak lagi, ya. Apalagi sebagai, ya, agak tinggi katanya itu guru yang baik. Tidak, tapi sebagai fasilitator, inspirator. Nah, kemudian tutup. Kalau semua indikator sudah dijelajahi, ya, oleh peserta didik dengan penerapan model, pendekatan, metode, dan media sumber-sumber yang ada, lalu pelajaran ditutup. Itu kata undang-undang loh, bukan kata saya. Bagaimana menutup pelajaran? Rangkum dulu. Rangkum, siapa merangkum? Guru dan atau siswa, atau sama-sama dengan siswa. Baik anak-anak, hari ini kita sudah membahas topik ini dengan indikator 1, 2, dan 3. Bagaimana perasaan Anda? Masih ada yang belum paham tentang apa yang kita pelajarin hari ini? Wah, ada refleksi. Nah, setelah ada refleksi, baru ada penilaian. Formatifnya, berdasarkan penilaian ada feedback, ada umpan balik. Dan terakhir adalah beri tugas. Berikutnya anak-anak kita akan mempelajari ini. Baca bukunya ya di rumah. Besok Ibu tagih. Itu implementasi dari RPP yang sudah ditulis. RPP yang berhalaman-halaman kah atau RPP yang dimaksud Mas Menteri 1 halaman atau 1 lembar. Nah, setelah dilaksanakan pembelajaran, ya, tadi direncanakan dilaksanakan pembelajaran, lalu ada penilaian. Penilaian di sini bukan penilaian waktu RPP tadi, penilaian setelah pembelajaran berlangsung. Ya, dengan 3 pendekatan. Mengukur pencapaian hasil belajar setelah pembelajaran berlangsung. Ya, contohnya ujian akhir nasional, ujian akhir sekolah,
dalam bentuk penilaian summative light. Nah, jadi tadi ada penilaian menutup, itu bukan maksudnya di sini tuh ya. Itu penilaian proses. Kalau ini adalah penilaian hasil. Nah, penilaian proses pembelajaran belajar saat pembelajaran masih berlangsung. Nah, ini tadi sumatif, ini formatif. Untuk mendapatkan informasi bagi perbaikan program pembelajaran, memantau kemajuan belajar, menentukan kemajuan belajar, dan berfokus umpan balik untuk mengembangkan keterampilan belajar. Jadi selama proses pembelajaran ada namanya penilaian proses. Dari mana kita melakukan penilaian proses itu? Dari macam-macam. Bisa waktu diskusi ada pertanyaan tentang pencapaian indikator. Gurunya menganalisis kenapa anak ini tidak bisa menjawab pertanyaan indikator 1, kedua, ada apa? Nah, materinya belum jelaskah atau bagaimana proses? Dan ketiga adalah penilaian saat pembelajaran berlangsung, melibatkan peserta didik seperti menentukan kriteria, aspek yang dinilai, instrumen penilaian, termasuk mengenalkan peserta didik cara menilai efektivitas belajarnya menggunakan penilaian diri sendiri. Lalu yang kedua dalam melaksanakan penilaian ini menentukan KKM, kriteria minimum ini ya. Kriteria pencapaian minimal setiap mata pelajaran KKM. Kemudian melaksanakan remedial teaching ya, pengayaan dan melaksanakan tindak lanjut. Jadi 3 kegiatan ini, rencanakan, laksanakan dan menilai. Nah, dalam pandangan juridis, tugas keempat dari guru itu adalah membimbing, mendidik, dan melatih. Itu tadi mengajar. Tugas simultan yang harus dilakukan guru selama proses pembelajaran berlangsung di dalam dan di luar kelas ada 3 disiplin. Mendidik, membimbing, dan melatih. Membimbing itu apa? Membangun motivasi untuk belajar. Berpartisipasi membentuk masyarakat yang baik. Menjadi teladan, membangun kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Menjadi pendamping, membimbing, menjadi pendamping, pemberi motivasi, bantuan untuk mengembangkan potensi anak. Melatih, memberikan contoh atau menjadi model dan teladan dalam hal moral dan kepribadian. Dengan melakukan simulasi atau praktek-praktek magang. Nah, itu. Jadi ada 4 tadi ya. Ya, merencanakan, melaksanakan, menilai, lalu tugas keempat tadi mendidik, membimbing, melatih. Tugas kelima apa? Melaksanakan tugas tambahan. Apa tugas-tugas tambahan dari guru? Ya, itu sudah dijelaskan pada pasal 3 huruf E yang meliputi guru melakukan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan atau wakil kepala sekolah, ketua program keahlian satuan pendidikan, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu, menjadi wali kelas, pembina OSIS, pembina ekstrakurikuler, koordinator pengembangan keprofesional berkelanjutan, guru piket, ketua lembaga sertifikasi profesi pihak pertama, penilai kinerja guru, pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru, dan atau tutor pada pendidikan jarak jauh, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah itu dia. Jadi ada 5 tugasnya. Lalu ini fungsi atau berdasarkan undang-undang ya juridis itu pasal 40 ada fungsinya. Fungsi daripada guru ya, memelihara, memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, serta memelihara secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.
pendidikan. Nah, barangkali itulah isi ringkas dari apa yang kita bahas pada sore hari ini. Tugas pokok guru, ya, tugas pokok guru dalam pandangan atau dalam payung hukum, ya, dalam payung hukum tentu ini di negara Republik Indonesia. Nah, secara lengkapnya A sampai Z ada di dalam modulnya yang sudah di-share kepada Bapak dan Ibu beberapa waktu yang lalu, ya. Nih, coba saya buka dulu. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, ya mudah-mudahan Ibu juga sudah mendahului kemarin. Ini tugas pokok fungsi guru abad ke-21. Modul 2 kegiatan belajar 3 KB3 ini. Jadi apa yang kami sampaikan tadi ini isinya itu. Nah, ini ada 4 topik besar ini. Perotannya ini. Jadi hanya mengingatkan saja barangkali Bapak dan Ibu supaya lebih paham, ya, atau kembali ingatannya segar ini. Laksanakan penilaian terakhir tadi ini. Oh, ini dia. Prinsip-prinsip penilaian ada sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka. Ya, ini sudah Ibu lakukan setiap hari, ya, setiap membelajarkan anak-anak. Dalam penilaian ada KKM tadi, kriteria ketuntasan minimal. Ini ada. Saya yakin Bapak Ibu sudah membaca ini semua, ya, sehingga kita bisa diskusi pada sore hari ini. Ya, itu. Baik, barangkali itulah dari kami, ya, tidak menambah ilmu, hanya mengingatkan ilmu yang seyogianya sudah harus Ibu ketahui selama ini, ya, dalam menjalankan tugas sebagai guru bagi peserta didik. Saya kembalikan ke Pak Ombing. Silakan Pak Ombing. Baik, terima kasih Pak Waw. Berikan sekali lagi ya tepuk tangan dulu untuk Pak Waw ya, Bapak Ibu ya. Sekarang yang masuk dalam ruang Zoom kita ada 360 orang, 68 ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tadi semua Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Waw. Sekarang untuk sesi yang kedua kita akan buka untuk sesi tanya jawab ya. Nah, terkait dengan kurikulum, kemudian RPP, ya, Prota, Prosem yang disampaikan oleh Pak Waw tadi. Silakan Bapak Ibu untuk termin pertama kita buka untuk 3 orang penanya, silakan. Nanti Bapak Ibu kalau saya izinkan untuk membuka mikrofonnya, yang hanya bicara saja yang membuka ya, jangan semua. Karena sekali lagi kalau Bapak Ibu nanti membuka dari situ akan mengganggu konsentrasi teman-teman kita yang lain. Bisa Bapak Ibu ya?
Oke, baik. Bapak Ibu sekarang untuk membuka mikrofonnya. Silakan yang mau bertanya kepada Pak Wow, silakan Bapak Ibu. Sebutkan nama, kemudian dari sekolah mana. Silakan Ibu Nixon ya, Nixon Liber di sini tertulis ini Bu. Silakan Bu. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Bapak untuk membuat pertanyaan ya Pak. Kepada Bapak Wow, setelah kami simak dari beberapa kali pertemuan, kami merasa bahwa kami dari guru PAUD Pak, PAUD Dora di Salumban Cihite Pak, Kecamatan Laiparira. Dari beberapa kali pertemuan, kami dapat menyimak bahwa di pembelajaran atau di pendidikan abad 21 ini diharapkan guru itu semua sudah bisa sebagai great teacher ya Pak. Jadi selama ini kami merasa, oh berarti masih banyak yang harus kami perbaiki di pembelajaran anak usia dini. Jadi kaitannya dengan teknologi. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana kami mengimplementasikan teknologi di saat pembelajaran anak usia dini, Pak? Sementara kami sehari-hari itu, kami dituntut untuk, bukan hanya kami ya, di kurikulum yang sekarang itu, kita dituntut untuk membawa benda yang real atau nyata ke dalam kelas. Jadi, bagaimana kami mengimplementasikan pembelajaran itu berbasis teknologi. Terima kasih. Itu saja, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Ini betul ya, Ibu Nixon Liber ini ya, Bu? Betul, Pak. Iya, kirain tadi maksudnya pakai Zoom entah suami gitu ya, enggak ya? Enggak, udah lama itu nama saya, Pak. Oh, oke. Minta maaf ya, Bu ya. Baik, terima kasih, Bu Nixon buat pertanyaannya. Yang kedua, Bapak Ibu, silakan. Saya, Pak. Oh ya, silakan Ibu Rostima Bruto ya. Silakan, Bu. Oke. Terima kasih Pak untuk waktunya. Saya tadi melihat dalam pemandangan yuridis ada 9 dasar yang harus diperhatikan seorang guru dalam menyusun RPP. Tadi saya ambil dari yang kedua Pak, melaksanakan pembelajaran dalam pembelajaran atau pembimbingan. Di sini kan Pak yang ke-9, sesuai dengan bakat. Kita harus melihat sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Sebenarnya ini bukan pertanyaan Pak, pengen solusi. Dalam satu kelas kan Pak, ada satu orang murid. Sebenarnya dia bisa dalam mengikuti semua mata pelajaran, tapi ketika dites untuk menjawab, dia nggak berani menjawab. Misalnya dikasih pertanyaan, dia nggak bisa menjawab. Tapi begitu dibuat pertanyaan tertulis, dia bisa menjawab semuanya, Pak. Nah, setelah diselidiki, ternyata di rumah orang tuanya mendidik dia sangat keras, Pak. Jadi ke sekolah dia jadi terbawa-bawa, nggak berani mengungkapkan pendapatnya gitu, Pak. Pertanyaannya kan Pak, bagaimana cara kita untuk merangkul si anak tersebut agar dapat mengungkapkan pendapatnya gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih buat pertanyaannya yang sangat bagus sekali ya dari Ibu Rostima ya. Sekarang yang ketiga, silakan Bapak Ibu. Yang ketiga, ayo Bapak Ibu. Ini ada hampir 400 orang ya, hanya 2 saja yang nanya itu kayaknya nggak mungkin lah. Ayo silakan Bapak Ibu, ayo. Oh, saya udah lihat ini Ibu Rina Marlini. Oke, silakan Bu. Kasih buat
kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Yang mau saya tanyakan itu Pak, atau lebih bagusnya penjelasan dari Bapak aja gitu ya, Bapak Yasara Todo. Yang saya lihat sekarang itu kan Pak, daring, pembelajaran lewat daring. Nah, padahal di sini kita membahas atau Bapak memaparkan guru yang profesional tentang pelaksanaan pembelajaran. Nah, saya lihat Pak, sedangkan tidak daring saja, banyak guru yang datang duduk diam pulang seperti itu. Nah, apalagi sekarang yang sudah daring. Jujur saja Pak, saya pribadi ketuntasan daripada pembelajaran itu tidak selesai gitu, tidak tuntas karena daring begitu ya. Bagaimana saya menyampaikan lewat media sosial seperti itu. Sementara ada yang apalagi khususnya entah untuk kelas 1 atau kelas 2. Kalau lewat media sosial kayaknya itu sangat susah sekali dicerna gitu Pak. Jadi yang mau saya tanyakan, bagaimana saya harus berbuat dan apakah saya bisa dikatakan guru profesional seperti itu Pak? Saya minta penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Rina. Ya, memang daring ini ya membuat kita jadi daring oleh Bapak Ibu ya. Jadi ketuntasan kita juga untuk menuntaskan apa yang menjadi pokok-pokok pelajaran juga tidak bisa secara maksimal ya. Dan itu memang bukan hanya kita di daerah saja, tapi bahkan hampir di seluruh Indonesia ini. Begitu. Baik, waktu kami persilakan kepada Pak Waw. Pak, silakan Pak Waw. Baik, terima kasih Pak Ombing. Kita beri apresiasi yang besar kepada 3 penyanyi pada sore hari ini. Ya, dari Ibu Nixon Liberderita. Tadi sempat Pak Ombing bertanya apa memang ini nama Ibu. Ya kan begitu itu ya. Ini ada di baliknya ini Pak Ombing. Ya. Ini namanya Nixon itu biasanya laki itu Pak Ombing ya. Kemudian yang kedua Ibu Rostima Beruto. Ya, dan ketiga Ibu Rima Marlini. Baik, pertanyaan-pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya ini mau saya lempar kepada 364 orang ini pertanyaan ini. Pertanyaannya bukan kepada saya tapi kepada kita semua yang ada di forum ini saat ini. Tapi karena namanya tadi apa yang disampaikan Ibu Rina, ya, luring saja banyak yang hilang-hilang apalagi daring. Ya, makin menghilang kan begitu itu. Sampai Pak Oming jadi kita daringon kan begitu itu ya. Ibu Nixon, Ibu Liberderita, kita teringat dengan apa yang disampaikan oleh James Piaget tentang tahap-tahap perkembangan kognitif anak, ya, termasuk kita ini ya. Ada tahap sensori motorik, praoperasional, operasional konkret dan operasional formal. Di dalam membantu anak-anak yang masih dalam taraf perkembangan kognitif tahap sensori motorik itu masih anak-anak itu ya Bu ya, 0 sampai 2 tahun. Katanya sesuatu itu anak baru bisa memahami kalau benda yang sebenarnya dilihatnya, dipegangnya, dirasakannya. Kalau kita berbicara kepada anak 1 tahun, nah, pisang itu besar loh. Ada warnanya ini biru, ada warnanya hijau, ada warnanya merah. Barangkali dia akan mengatakan iya saja. Lalu kita tunjukkan kepada dia suatu barang yang bukan pisang. Katakanlah mangga. Setelah dia menerima informasi tadi, apa ini nak? Itu pisang loh, bukan mangga. Apakah kita mengatakan anak itu bodoh atau kurang? Kita tidak bisa menyalahkan dia karena yang baru didengarnya tadi adalah pisang yang berwarna-warni. Lalu kita tunjukkan kepada dia mangga. Dia jawab itu pisang, tidak bisa kita salahkan. Memang itulah dia anak, tahap pemikirannya masih harus melihat bendanya langsung. Inilah pisang itu nak. Nih, dipegangnya, oh ini pisang mak.
Lalu besok kita tanya mana pisang, nggak bisa dia jelaskan. Harus ada lagi pisang itu. Kecuali kalau dia sudah masuk pada tahap pra-operasional. Nah, itu sudah dalam bentuk-bentuk, ada mungkin dalam bentuk tidak harus barang seharusnya yang faktual, tapi sudah lambang-lambang pun sudah bisa. Nah, sekarang pertanyaan Ibu Liber tadi, bagaimana kita menerapkan penggunaan teknologi bagi mereka ini? Nah, kita harus membawa pisang ke dalam kelas. Sementara pisangnya itu barangkali ada 10 dandan. Kan begitu, itu harus dibawa ke dalam kelas. Kita handitlah itu dalam kelas. Atau yang namanya gajah. Ya kan? Harus gajah yang benar-benar gajah kita bawa ke dalam kelas. Wah, sekolah itu nggak bisa nampung dong. Nah, ini dia yang dikatakan penggunaan IT, teknologi dalam kelas. Ada HP kita atau ada laptop kita buka big data. Nah, kita telusuri alam itu sedemikian rupa, kita beritahukan atau kita tampilkan kepada dia bagaimana pohon pisang, bagaimana buah pisang, bagaimana namanya gajah. Dengan menampilkan itu di layar di depan kelas pada saat luring, sebenarnya itu sudah penggunaan IT di dalam kelas. Apakah itu juga dalam daring seperti ini? Bisa kita buka umpamanya. Ya, saya umpamanya membuka kepada ibu bagaimana gajah yang sebenarnya. Kan begitu itu ya. Gajah. Nah, saya gambar gajah. Bagaimana gajah itu? Nah, ya kan? Ini gajah yang sebenarnya atau bagaimana ini, Bu? Ya kan? Saya baru buka ini internet. Gajah itu adalah ini. Ya kan? Ini masih gambar gajah ini. Nampak, Ibu? Nampak, Pak. Nah, kita putar dengan YouTube-nya bagaimana gajah itu. Nah, ya. Inilah dia gajah itu. Iya kan? Nampak? Ini masih gambar-gambarnya, kan masih gambar-gambarnya. Nanti kalau kita buka yang namanya YouTube-nya, bagaimana kehidupan dari gajah itu, anak-anak bisa bercerita tentang gajah itu sendiri. Sudah saya gunakan IT di sini? Ya sudah. Sudah penggunaan IT di situ. Ya, ada tadi mau bertanya siapa nih? Ferawati? Halo? Bukan bertanya, Pak, tapi menjawab. Ya, silakan, bagus. Ayo, Ibu Ferawati. Menjawab dari pertanyaan Bapak tadinya, Pak. Oh iya, oke. Tapi Ya, silakan. silakan. Nanti mungkin boleh Pak sedikit. Iya, silakan. Silakan Ibu Vera. Silakan Bu Vera. Maksudnya kan Pak, tadi kan Bapak bilang sudah menggunakan teknologi. Jadi saya jawab sudah Pak, karena kita menggunakan YouTube di dalamnya. Iya. Oke. Nah, jadi begitu Ibu Nixon. Jadi tidak harus membawa benda asli yang ada di sekitar kita dengan menggunakan fitur-fitur atau aplikasi di internet, lalu kita bawa ke dalam kelas, kita tayangkan, itu juga sudah penerapan dari IT. Sudah masuk pembelajaran yang namanya TIPEC. TACK. Oke Bu, Liber. Iya Pak, berarti kita di sini dituntut harus menggunakan teknologi lah ya Pak. Iya Bu. Ya, Pak. Kalau tidak ada pun, ya, tidak ada HP, tidak ada laptop Ibu, ya apa yang bisa dilakukan? Ya gambar-gambar lah ya, gambar-gambar gajah yang memang benar-benar gajah atau pisang yang sebenarnya yang bisa ditemui oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Iya Bu Nixon. Oke Pak, puas Pak. Iya baik. Kemudian untuk Ibu Rostima Beruto, nah, ini dia ya aspek psikologis. Nah, inilah akibat perlakuan orang tua yang menerapkan tipe-tipe pendampingan
atau pengawasan atau kepemimpinan di rumah tangga. Ya, ya, yang ibu sampaikan tadi, apakah termasuk KDRT atau enggak orang tahu lah. Tapi akibat perlakuan orang tua yang tidak mendukung pertumbuhan perkembangan anak di rumah, pasti ada dampaknya pada saat mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Nah, ini yang harus diketahui oleh guru. Nah, makanya pada waktu anak memasuki suatu sekolah, guru atau sekolah wajib mengetahui latar belakang kehidupan anak. Ya. Wajib, ya. Entry behaviornya murid harus dipelajari, dianalisis oleh guru sehingga nanti di dalam mendampingi, di dalam memimpin, di dalam membelajarkan anak di kelas, dicoba dipilih dan digunakan pendekatan-pendekatan atau metode-metode atau tipe-tipe manajemen kelas yang memang menolong anak dalam perkembangannya. Nah, tidak dengan mengetahui perlakuan orang tua yang otoriter di rumah, sekolah juga harus otoriter. Kan begitu itu? Tidak. Tetapi kalau orang tua otoriter di tengah-tengah keluarganya, kita ketahui anak ini nanti pasti akan diam di dalam kelas. Ada rasa ketakutan, ya, karena dia anggap semua orang tua, semua guru di dunia ini adalah otoriter. Tapi kalau kita menyayangi dia, memberi kesempatan kepada dia untuk bertanggung jawab dalam aktivitas-aktivitas tertentu, dia akan merasakan bahwa dia dihargai. Nah, ini penghargaan yang harus diperhatikan oleh guru kepada anak-anak yang memang mendapatkan perlakuan-perlakuan yang kurang baik di tengah-tengah keluarga. Beri dia kesempatan untuk menikmati apa yang dimaksud dengan harga diri. Nah, harga diri. Di rumah jarang dia memperoleh penghargaan diri, tapi di sekolah beri kesempatan kepada dia untuk memperoleh penghargaan. Oleh karena itu, setiap pertanyaan yang dijawabnya secara tertulis di kerja LKS-nya di kelas, kita ungkapkan dan kita mengatakan, terima kasih nak, Anda menjawab dengan baik. Ayo beri tepuk tangan untuk teman kita Tuno. Begitu berarti dia memperoleh penghargaan. Satu, lalu beri dia tanggung jawab untuk menjadi apakah dia koordinator atau apapun di dalam kelas yang memang dia merasa dihargai oleh orang. Lama-lama barangkali itu akan hilanglah rasa pendiamnya di dalam kelas. Iya, Bu Rostima. Iya, Pak. Iya ya. Nah, kemudian Ibu Rina Marlini. Ya, memang begitulah, udah disampaikan Pak Oming tadi. Begitulah keadaan daring kita. Kami sendiri yang di perguruan tinggi ini, kadang kami mengatakan, kapanlah berakhir COVID ini, sehingga kami bisa bertatap muka begitu. Ya, bertatap muka. Tetapi dengan daring pun kita harus menggunakannya semaksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin. Ini bergantung kepada gimana ini Bu Rini, kesadaran dan tanggung jawab masing-masing dan atau bersama. Makanya di awal-awal dulu, ya, tampilan-tampilan kami, pekerjaan itu kita jadikan sebagai kewajiban atau kebutuhan. Nah ini dia, di sini letaknya. Kewajiban atau kebutuhan. Kalau kita jadikan sebagai kewajiban, itu daringon itu. Nah, iya kan, malah kita berdoa, kapanlah ini jaringan rusak supaya menghilang saya, kan begitu itu. Kalau kewajiban. Tapi kalau kebutuhan, kita selalu berdoa, Tuhan tolonglah jaringan saya hari ini jangan terganggu. Sehingga komunikasi kami akan bisa baik. Interaksi kami akan lancar begitu. Ya Bu Rina. Barangkali itu jawabannya Bu Rina ya. Tapi itu tergantung pribadi masing-masing ya Pak ya? Betul, bergantung kepada masing-masing pribadi. Dan untuk profesionalnya guru, dia
dia sendirilah yang menilai ya Pak ya. Dia Memang sudah... itulah profesional, Bu. Kalau yang profesional itu maunya ada kejujuran. Saya sudah atau belum profesional. Ada yang gasa-gasaon. Hebat saya udah profesional. Sementara di mata orang belum apa-apa. Nah, jadi ini kembali kepada pribadinya Bu Habehan ya, Bu Habehan. Nah, jadi tidak ada kunci jawaban tentang ini. Itu saja tadi. Jadikan ini sebagai kebutuhan, bukan sebagai kewajiban. Barangkali Pak Homing cukup. Oke, baik. Saya pikir cukup ya Bapak Ibu ya. Kalau saya jujur Pak, kalau saya memang belum guru yang profesional Pak. Iya. Masih belajar dan itu terus belajar dan belajar dan belajar. Iya Pak. Boleh satu lagi aja Pak. Silakan Ibu Leni. Satu lagi aja. Oh ya, silakan Bu Leni, silakan Bu. Masih tentang psikologis anak Pak. Oke. Yang saya temui di tempat saya tugas sekarang ini, begini Pak ceritanya. Keluarga si anak ini memang orang tuanya, kalau kita lihat dari luar sih, dikatakan tidak perhatian pada anaknya, perhatian. Cuman orang tuanya lebih besar perhatiannya ke ladang Pak. Jadi si anak yang kita temui di sekolah, setiap dia ke sekolah, kita suruh mengerjakan tugas, dia tidak pernah mau mengerjakan tugasnya. Oleh pihak sekolah, terutama ibu kepala sekolah dan wali-wali kelasnya, mulai dia dari kelas rendah, dari kelas 1, sudah 3 kali dia tinggal kelas Pak. Jadi di saat terakhir ini, ya dengan berat hati, dinaikkan dia ke kelas 5, sekarang dia saya yang pegang di kelas 5, tapi masih tetap belum bisa membaca dan menulis. Cuma Pak, di suatu waktu saya buat itu kegiatan menyanyi di depan kelas, saya sangat heran. Saya kaget mendengar suaranya, Pak. Suaranya begitu bagus. Tapi saya berkata begini kepada si anak. Kenapa nak kalau bernyanyi, kamu bisa bernyanyi dengan bagus dan begitu suaramu enak didengar sama teman-teman semua, sama yang mendengar lah. Saya katakan begitu. Tapi walaupun kamu itu mempunyai kegemaran ataupun bakat sebagai penyanyi, harus bisa membaca dan menulis. Saya katakan begitu, Pak. Setelah saya kasih semangat seperti itu, saya minta di suatu waktu juga supaya dia menuliskan sebuah lagu di dalam buku tulisnya, tapi sampai sekarang Pak nggak pernah bisa tuntas. Kira-kira Pak gimana caranya untuk mengatasi anak yang seperti itu? Terima kasih Pak. Iya, makasih Bu Leni. Saya langsung aja Pak Ombing ya. Nah baik, jadi ini anak bisa beraktivitas sesuai dengan bakat yang dia miliki. Iya Pak. Ya kan? Belajar sesuai dengan bakat. Dan itu tadi yang ditekankan dalam pembelajaran abad 2. Perlakukan anak sesuai dengan bakat yang dia miliki. Oleh karena itu di dalam pembelajaran peserta didik, analisis sedemikian rupa apa bakat-bakat yang dimiliki anak. Apa minatnya, apa motivasinya. Berdasarkan itulah cari, temukan, dan terapkan berbagai macam pendekatan, metode, kiat-kiat atau seni-seni untuk mengembangkan bakatnya itu dengan melakukan aktivitas-aktivitas pembelajaran. Ibu sudah mulai membelajarkan dia menulis dengan menulis lagu. Iya kan? Pak. Iya, Pak. Tidak menulis apa itu Pancasila barangkali, tapi menulis lagu yang dia sukai. Ya. Bagus, itu pendekatan yang bagus. Tapi di sini kita guru harus punya kesabaran yang tinggi ya untuk menghadapi ini. Karena anak yang seperti ini sudah harus ada perlakuan khusus. Nanti kita akan mempelajari pembelajaran inklusif. Ini sudah masuk kepada murid yang berkebutuhan khusus. Ya, pembelajaran inklusi. Nah, pembelajaran inklusi ini guru harus bisa membedakan perlakuan dia kepada murid ini dengan murid-murid yang normal. Dan tentu ini harus ada kolaborasi kerjasama dengan orang tua dan juga dengan orang-orang yang dalam tanda kutip, yang setiap sekolah ada yang namanya bimbingan konseling.
Ini masih di SD ya, masih di SD. Iya, Pak, jadi masih memang di SD. namanya peranan guru bimbingan di SD itu masih belum itu kepada guru wali kelasnya kelas atau guru bidang studinya. Jadi memang harus ada perlakuan khusus. Jadi yang kita harapkan di sana Bu Leni, semua ya, aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pembelajarannya memang harus kita fokuskan kepada bakat yang dimiliki. Menyanyi itu apakah memang itu bakat khususnya atau bagaimana? Nah, itu perlu diteliti dulu, ya. Karena kadang ada anak yang pandai bernyanyi tetapi bukan itu bakatnya. Masih harus digali kembali atau digali terlebih dahulu sebenarnya apa bakat yang dimiliki oleh anak. Nah, jadi ada kerjasama dengan pihak-pihak yang lebih profesional atau lebih ahli dibanding dengan kita. Yang jadi seringkali menjadi permasalahan adalah anak-anak yang seperti ini kita perlakukan sama dengan yang lain. Sehingga akibatnya apa? Selalu dia harus tinggal kelas. Karena memang pembelajaran yang dilakukan kepada dia tidak sesuai dengan apa yang dia miliki, bakat yang dia miliki. Barangkali itu Bu Leni, ya. Jadi apa yang Pak, sudah mulai lakukan kepada dia sudah mulai menolong dia itu. Hanya saja tinggal motivasi. Nah, supaya bisa nyanyi nanti tentu anakku harus bisa menulis loh. Nah, biarlah capek-capek dulu anakku sayang ini menulis apa judul lagunya itu? Bangun pagi, Bu. Ayo, Ibu ajarin bagaimana bangun pagi. Kan gitu nih itu ya. Oke, Pak, oke. Oke, Bu Leni. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Wow. Iya, ya, makasih Bu Leni. Saya kembalikan ke Pak Ombe. Saya, Pak. Ya, Oke, Pak baik. Lambo. Terima kasih. Ya, masih kita buka, Pak. Masih bisa, Pak? Saya, Pak. Iya. Silakan Pak Lambo. Ya. Silakan Pak. Gini, Masih dikasih. ya. Gini Pak ya. Ya. Kabupaten Diri dengan Pak Barat. Ya. Tetangga ini kan Pak. Iya. Anak ini gurunya sekarang udah berangkat jam 7 pagi sampai di Sidikalang atau di Kabupaten Diri jam 5 sore. Anak ini sekarang nggak bisa lagi dijaga. Bagaimana dia dalam hal untuk kurikulum kita ini abad ke-21 ini supaya anak ini tidak manja lagi di lingkungan tersebut. Baru nomor 2. Teriak yang diberikan Bapak kepada kami, dimohon ada linknya dulu Pak, supaya kami bisa untuk mengulangi dalam hal pembelajaran yang diberikan Bapak kepada kami. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak. Makasih banyak Pak. Pak Lambok, ya Pak Lambok. Kita beri apresiasi dulu lah ya kepada Pak Lambok. Yang pertama kalau menyangkut materi-materi yang kita bahas ini sudah dikirim Pak Roji barangkali Pak Ombing ya. Sudah Pak. Sudah, jadi harapan kami kalau sudah sampai itu tolonglah dibaca di rumah sebelum kita masuk ke forum ini. Sehingga yang kami sampaikan di layar-layar ini kan garis-garis besarnya saja. Ya. Jadi janganlah dibaca setelah kita bahas, tapi dibaca sebelum dibahas. Bisa sebentar Pak? Ya. Bisa sebentar Pak? Ya. Ini kan bukan membedakan ya Pak, supaya mutu kami agak lebih tinggi sedikit. Iya. Ini kan kalau bahasa Indonesia kami diberi dulu pretest dulu. Iya. Mana kemampuan kami. Ini kan Bapak memang lebih pandai juga, lebih jago juga. Dikasih dulu apanya baru. Ini tapi untuk kelanjutannya kami tidak ada linknya Pak untuk membahas soal ini. Catat aja di foto. Kadang-kadang ada anak di rumah diminta handphone ini terhilang Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak Lambo. Soalnya itu udah ada dalam modul itu Bapak. Ya, jadi sebenarnya kalau pembelajaran diawali dengan pretest, kalau pretestnya 10 soal itu, posttestnya juga 10 soal itu. Jadi tolong dibuka nanti Pak modulnya itu, karena pada hari Kamis kita akan bahas namanya KB4 untuk modul 2 ini. Ya, nanti dibuka itu Pak, dibaca dulu lah, dibaca lalu kita bahas di sini. Itu yang pertanyaan kedua, ya. Pertanyaan pertama tadi si anak yang berangkat sore jam 5. Iya, Pak. Lalu sampai di Pak Barat. Enggak. Dari Pak Barat ke Diri atau dari mana tadi nih? Dari Sidikalang. Dari Sidikalang ke Pak dari Barat. Diri, ada 1 jam atau 1,5 jam itu. Ya. Sampai di
Dari daerah jam 7 pagi. Iya. Sampai ke daerah ini udah sampai di jam 5 dia, Pak. Jam 5 sore. Iya. Anak tersebut dikasih arahan, namanya lingkungan perumahan, Pak. Iya. Untuk menjaga tersebut, bagaimana dia respon untuk menjaga anak tersebut supaya anak ini tidak manja atau karena ini tinggalkan orang tua. Seperti itu, Pak. Iya. Baik, kalau Pak Lambo menghadapi anak seperti ini, apa strategi Bapak menolong dia supaya tidak manja? Dikasihlah semua kebutuhannya, Pak. Contohnya paket yang berisi apa ini handphone ini, Pak. Baru berdua dikasih arahan. Ya. Seperti itu, Pak. Makasih. Ya. Nggak ada lagi yang lain Bapak fasilitasi dia selain HP itu. Nonton TV lah, Pak. Nonton TV. Nah, dengan memberi dua fasilitas tadi, bagaimana anak itu? Tapi karena ini anak ini kan semua dibilangnya ya, tetapi karena udah bosan dia mungkin pagarnya di pagar itu kalau di perumahan itu kan, Pak. Ya. Nah, dari manapun dia untuk lari keluar atau dari pintu belakang atau pintu samping, pasti dia anak ini apalagi lagi payah juga untuk dijaga nih, Pak. Terima kasih, Pak. Kenapa anak berlaku seperti itu, Pak Lambo? Karena kebutuhan dasarnya, kebutuhan inti dalam pembelajaran tidak terpenuhi. Nah, jadi kita guru sebagai orang tua, orang dewasa, kita harus tahu betul sebenarnya keinginan anak ini apa. Jangan kita berikan kepada dia yang bukan keinginannya. Tapi kita coba analis keinginan dia apa, tentu di bidang pendidikan. Iya kan? Sehingga dia tidak manja. Tidak semua permintaan anak harus kita berikan. Tetapi segala sesuatu yang dibutuhkan untuk keperluan belajarnya kita berikan. Dengan catatan setelah kita berikan jangan lepas kendali. Tetap dalam pengawasan, tetap dalam pemeliharaan, pendampingan dari orang tua. Itu Pak Lambok Simanulang ya. Mungkin kalau Pak Lambok bertanya kepada samping Bapak, mungkin ada alternatif lain. Ini sesuai dengan kondisi situasi di mana anak itu bisa ya, atau anak itu kita layani dengan baik. Nah, iya kan? Nah, seperti ini umpamanya ada di samping Pak Lambok itu anak Bapak atau bagaimana? Teman nih, Pak, teman. Teman kan begitu. Berarti ada kerja sama ya. Ada koordinasi untuk memahami sesuatu. Nah, untuk bisa memahami materi-materi yang ada sekarang di daring ini, Bapak harus memerlukan apa? Apa yang Bapak perlukan, apa yang disiapkan oleh keluarga ataupun lembaga sehingga bisa ikut di daring ini? Kerjasama, Pak. Begitu juga lah kita perlakukan murid tadi. Yang dari daerah ke pak-pak. Kan begitu itu. Ya, kasihan dong dari ke Pakba sudah naik bus dia. Kan begitu tuh 1,5 jam. Lalu kalau tidak ada sesuatu yang diperolehnya, diraihnya, kan sia-sia namanya. Ya kan Pak ya. Jadi kadang kita bisa pesan, gunakanlah masa mudamu sebaik, jangan di kemudian hari ada penyesalan. Ini kan kata-kata bijak ini Pak Lambok ya. Iya, baik Pak Oming, barangkali kita masuk ke post-test. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke post-test ya. Jadi untuk sesi tanya jawab kita tutup. Silakan nanti disimpan kalau masih ada yang unek-uneknya ya, disimpan dulu, nanti ada di lain kesempatan ya. Baik, silakan Pak Wah untuk sesi post-testnya Pak. Baik, saya sharing dulu ya post-testnya. Ini formatifnya. Nah ini soal nomor 1. Ya. Guru merupakan profesi dengan keahlian khusus. Pernyataan mengandung B, Pak. B, Pak. B. B. Apa B? Kan begitu itu ya.
Membutuhkan waktu yang lama, Pak. Jadi kita harus butuh waktu, misalnya waktu mendapatkan ijazah kuliah. Iya. Mau orang jurusan HPI. Bukan nomor 1. Namanya bukti bahwa dia sudah punya keahlian khusus. Apa? Betul. Betul kan? Iya, Pak. Profesi guru harus bersertifikat pendidik dan memperoleh tunjangan. Ya kan? Apalagi kalau ini motivasinya untuk memenuhi kebutuhan fisik, kan begitunya itu ya. Iya, Pak. Iya, jadi A jawabannya. Gimana Bapak Ibu yang lain? B, Pak. B, Pak. Jadi kami nggak guru lah, Pak. Proses Pak. Akan Pak. Berarti kami Kaliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang lama. Ya. B. Nah, dari paparan kami tadi, di dalam paparan kami tadi sudah kami ulas ini bahwa untuk menjadi orang yang profesional itu harus dimulai dari sejak dini, usia dini. Ada niatnya untuk menjadi pendidik. Nah, kalau sudah ada niatnya itu, maka dia akan termotivasi untuk memiliki keahlian-keahlian khusus. Dan keahlian khusus itu tidak diperoleh dalam waktu yang singkat, 3 tahun di perguruan tinggi. Oh, tidak itu. Ya. Tetapi dia memperolehnya itu melalui proses yang relatif lama. Ya. Proses pendidikan dan latihan dalam waktu yang relatif lama. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, sampai di LPTK. Keahliannya itu diperoleh tidak sekejap, tapi dalam waktu yang relatif lama, dan itu akan berlangsung sampai dia menyatakan saya menyerah. Itulah dia, kan begitu itu. Jadi jawabannya adalah benar, ya. Jawabannya adalah benar. Nah, B. Lalu nomor 2. Apa? Sudah, karena udah baca modulnya kan? Iya, Pak. Menyusun program semester merupakan tugas pokok guru dalam hal merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, atau melakukan penilaian pembelajaran. Apa? Ini semuanya ini masuk, tapi yang lebih tepat adalah karena menyusun program, merencanakan, bukan melaksanakan ya. Iya. Pembelajaran, membimbing, perencanaan dalam masih merencanakan. Jadi tidak boleh tidak gitu. Jawabannya adalah A, ya. Oke. A. Kemudian nomor 3. Contoh. Nah, mana ini contoh? Nah, contohnya, contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanakan pembelajaran, dalam menghadapi pembelajaran abad ke-21. Contoh penyesuaian tugas pokok ya. Contoh penyesuaian tugas pokok guru. Menerapkan model pembelajaran. Pak. Menjadi tenaga ahli, menggunakan program aplikasi, menerapkan aplikasi, menganalisis kekuatan dan kelemahan, menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan. Menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan. Menghadapi pembelajaran abad ke-21. Jawabannya adalah enak-enak saja. Nomor 4. Contoh penyesuaian peran guru dalam melaksanakan pembelajaran abad ke-21. Guru menjadi belajar sebagai peserta didik. Ini hari Kamis kita coba akan
ini. Ada guru sebagai pusat, ada peserta sebagai pusat, dan ada kolaborasi antara murid dengan guru. Itu tuntutan dari abad ke-21. Guru harus mampu bermitra, bekerja sama ya, dengan peserta didik. Jadi bukan sebagai subjek, bukan sebagai objek, tapi sebagai mitra. Sudah bisa Ibu atau sudah Ibu praktekkan ini di kelas Ibu masing-masing. Itu adalah mitra belajar bagi peserta didik. Kadang-kadang mitra. Kadang-kadang Pak. Jadi maksudnya ini Ibu, mitra ini saling mengisi, ya, saling belajar, ya. Jadi tidak ada guru yang mengatakan saya hebat, ya, tetapi sama-sama kita hebat, kan begitunya itu namanya mitra. Ya, Pak. Sama-sama kita hebat. Baik, jadi jawabannya adalah E. Guru menjadi mitra belajar bagi peserta didik. Nomor 5. Tugas pokok membimbing, ya, membimbing peserta didik agar tidak terjerumus kepada pemanfaatan teknologi yang salah, ya kan? Dia pegang HP, dia pegang smartphone-nya, tapi yang dilihatnya yang bukan-bukan dari pelajarannya. Coklat Pak, coklat. Pak, anak dalam mengeksplorasi sumber digital. Iya Pak. Jadi jangan dilarang, ya kan? Iya Pak. Tidak boleh dilarang. Mana kita tanya, sudah kau pegang smartphone-mu? Sudah Bapak, sudah Ibu. Nah, bagus ya. Nanti Ibu akan menyuruh, memberi tugas bagaimana menggunakan fiturnya ya. Ya Pak. Penggunaan teknologi informasi hanya untuk guru, no, ya. Itu untuk namanya pemitra tadi. Iya. Kemudian mendampingin anak dalam mengeksplorasi sumber digital. Iya kan? Iya Pak. Mendampingin anak dalam mengeksplorasi, menjelajahi sumber-sumber digital, ya. Sehingga kita bisa membantu dia menemukan di mana gambar gajah tadi, kan begitu. Jadi tetap kita dalam pengawasan, ya, pengawasan anak, atau mengalihkan perhatian anak melalui kegiatan olahraga. Tidak Pak. Tidaklah Pak. Tidaklah ya, ini kan ekstrakurikuler itu ya. Iya ya Pak. Iya. Nah, kalau kita di kelas masih sedang membahas bagaimana menyepak bola yang tepat, dan ke lapangan. Bawa ke lapangan atau kita buka juga YouTube. Bisa juga melalui YouTube ya. Nah, atau supaya dia punya keterampilan itu harus dilakukannya di lapangannya. Guru menghadirkan media pembelajaran yang menarik. Benar juga, tetapi yang paling benar adalah mendampingi anak dalam mengeksplorasi sumber digital. C ya, coklat. Mendampingin anak dalam mengeksplorasi sumber digital. Nomor 6. Apa? Nomor 6. Jadi C kau ke A-nya tadi. Assessment for learning. Apa? Cara selaku guru Assessment for learning. Merefleksikan cara belajarnya. Jenis penilaian assessment for learning. Assessment to learning atau assessment as learning for learning Pak. Jawabannya D Pak. Assessment as learning. Membedakan for assessment as learning itu artinya penilaian saat pembelajaran mana ini? Peserta didik Pak. D Pak. B. Benar. Mengajak peserta as learning Pak. Lagi kalau bahasa Inggris ini mata pelajaran of learning bahasa Pak. Inggris, As learning.
Di mana tema assessment as learning? Kalau di modul 104 dia, Pak. Oh, 104 dia ya. Modul. Iya, betul. Jadi jawabannya adalah as learning ya. Assessment as learning. Benar. Learning-nya. Jadi jawabannya adalah Daudnya benar. Dodol. Nomor 7. Nomor 7. Adanya rasa tanggung jawab. Sikap responsif dan motivatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bentuk pelaksanaan dan fungsi guru sebagai memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pak. Kenapa tidak B? Karena itu tadi tuntutan dari undang-undang secara juridis tadi. Pak A itu, Pak. A. Pak. Masa B itu. Kalau enggak A, B ya. Atau N. Karena yang diminta adalah fungsi guru, Pak. Fungsi guru. Fungsi ya. Ya, dari kata fungsi. Fungsi guru. Fungsi guru ya, memelihara komitmen. Apa itu komitmen Bapak dan Ibu? Komitmen. Kesepakatan. Komitmen itu tidak sekedar kesepakatan, tapi janji pada diri. Berjanji pada diri. Ya. Jadi kalau sudah janji pada diri, kalau dilanggar itu pengkhianatan terhadap diri sendiri. Ini dia ya, komitmen secara profesional. Kali saya katakan diri saya guru, harus tetap guru. Nah, itu dia. Oh, jadi jawabannya adalah A ya. Ayam, Pak. Ayam. Lalu nomor 8, Ibu Weni Hapsari. Cantik, Pak. C. Iya, mendampingi Pak C. mengunjungi panti asuhan. Iya, Pak. C. Membimbing. Membimbing, Pak. Membimbing. Ya, Pak. Setelah dia melihat salah satu peserta didik bernama Lina. Pak, yang termenung. Wah. Membimbing. Ini mendampingin Lina yang sedang menghayati sesuatu. Ini sebenarnya sedang melaksanakan tugas bernama Andi. Bukan membina itu. Membimbing. Enggak, Pak. Membina, Pak. Ya. Membimbing ya, Pak. Membimbing dia, Pak. Kalau di modul kan, Pak, membimbing sangat erat dengan norma dan tata tertib, misalnya memberi perhatian dan pendampingan saat siswa sedang proses menghayati suatu nilai-nilai. Iya, pas membimbing loh, Pak. Pas lah membimbing ya. Iya, Pak. Iya, kamu kan kita salahkan modulnya ya. Iya, jadi jawabannya adalah C. Membimbing ya. Guru. Lalu nomor 9. D. Nomor 9. Kecuali dia, Pak. Aspek yang potensial dikembangkan dalam pengkajian kurikulum kecuali apa yang dikembangkan dalam mengkaji kurikulum. Materi, kemasan materi, penyampaian. Jawabannya Pak, dan ruang lingkup penyampaian. Materi, integrasi materi, kecuali C. Kesinambungan, kesesuaian materi, urutan materi. Kenapa harus C? Istilah kemasan materi nggak ada, Pak, dalam apa kita. Oh, begitu, dalam modul. Kemasan materi. Kemasan materi, ya. Kesinambungan materi, kemasan materi, dan strategi penyampaiannya. Ya. Jadi ini tidak menjadi aspek yang harus dikembangkan dalam kurikulum. Kajian kurikulum. Kedalamannya, integrasinya, kesesuaian urutannya harus diperhatikan. Jadi jawabannya adalah cocok. Cacing. Cocok.
Baik, terakhir nomor 10. Pernyataan paling Pak. tepat atau tepat menggambarkan tugas guru di masa yang akan datang. Pak. Pak. Kolaborator, berdaya dan fasilitator. Makin ringan karena ada daring-daringan. Guru menjadi kolaborator berdaya dan fasilitator. Ini baru kami kami ulas tadi itu ya. Ada berpusat pada murid, berpusat pada guru, dan yang ketiga adalah kolaborator. Mitra, itu tadi mitra itu. Guru menjadi mitra, sumber daya, dan fasilitator pembelajaran bagi peserta didik. Jadi jawabannya adalah enak betul. Enak betul. Enak. Enak. Baik Bapak dan Ibu, itu hanya menyegarkan kembali hasil bacaan kita terhadap modul